Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Risya Ferdikaningrum dengan nomor NPM 231383 dari Kelasi dengan program studi Ilmu Hukum dari Universitas Pasundan. Yang terhormat Bapak M. Alfi Pratama, S.Phil M.Phil, selaku dosen pengampu mata kuliah logika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali materi tentang silogisme guna memenuhi tugas dari mata kuliah logika semester 2. Baik, pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian dari silogisme sendiri. Jadi silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme ini disusun dari dua proposisi atau pernyataan dan sebuah konklusi atau kesimpulan. Nah, selanjutnya adalah struktur dari silogisme. Silogisme ini memiliki beberapa struktur ya. Yang pertama yaitu terdiri dari 3 buah proposisi. Dan yang kedua yaitu terdiri dari 2 yang berkedudukan sebagai premis, yaitu yang pertama ada premis mayor dan yang kedua adalah premis minor. Dan struktur silogisme dari yang ketiga ini adalah satu premis berkedudukan sebagai kesimpulan atau konklusi. Selanjutnya saya akan menjelaskan unsur-unsur dari silogisme. Unsur-unsur silogisme yang pertama yaitu adalah premis umum, atau di sini nama lainnya juga premis mayor. Premis umum ini adalah menyatakan bahwa semua anggota golongan tertentu atau sebut saja A memiliki sifat atau hal yang tersebut pada sebut saja B. Dan unsur yang kedua adalah premis khusus atau premis minor, yaitu premis yang menyatakan bahwa sesuatu atau seseorang, di sini sebut saja C, adalah anggota golongan tertentu dari A. Dan yang ketiga dari unsur silogisme ini adalah simpulan, yaitu menyatakan bahwa sesuatu atau seseorang itu memiliki sifat atau hal yang tersebut pada sebut saja B. Selanjutnya ada hukum-hukum silogisme. Jadi hukum-hukum silogisme ini terdiri dari 4. Yang pertama ada silogisme ini tidak boleh lebih atau kurang dari 3 term. Hukum yang kedua, term antara atau middle term tidak boleh masuk dalam kesimpulan. Unsur yang ketiga yaitu wilayah term dalam konklusi tidak boleh lebih luas dari wilayah term itu dalam premis. Hukum silogisme yang keempat adalah middle term harus sekurang-kurangnya 1 kali universal. Selanjutnya saya akan menjelaskan hukum-hukum yang menyangkut premis-premis yang terdiri dari 4 ya. Jadi hukum-hukum yang menyangkut premis-premis ini yang pertama adalah jika kedua premis yang di sini mayor dan minor positif, maka kesimpulannya harus positif juga. Yang kedua yaitu kedua premis tidak boleh negatif, sebab middle term tidak lagi berfungsi sebagai penghubung atau pemisah subjek dengan predikat. Yang ketiga yaitu kedua premis tidak boleh partikular, sekurang-kurangnya 1 premis harus universal. Dan hukum yang menyangkut premis keempat ini yang terakhir adalah kesimpulan harus sesuai dengan premis yang paling lemah. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan kembali proses penalaran deduktif bagi silogisme. Jadi, dalam proses ini ya, premis mayor berisi informasi yang relevan
dengan subjek yang dikaitkan dengan predikat yang dikaitkan dengan subjek. Sedangkan premis minor berisi informasi yang relevan dengan subjek yang dikaitkan dengan predikat yang kemudian dikaitkan dengan subjek. Kesimpulan ini yang dihasilkan melalui proses deduktif ini kemudian menggunakan premis mayor dan premis minor adalah suatu pernyataan yang logis dan valid yang dihasilkan dari penggunaan informasi yang diberikan dalam premis mayor dan premis minor. Nah, yang terakhir, saya akan menjelaskan contoh dari silogisme sendiri. Jadi di sini terdapat premis mayor dengan kalimat tidak satupun kerbau dapat terbang. Dengan rinciannya yaitu tidak satupun merupakan quantifier universal dan kerbau predikat, sedangkan dapat terbang merupakan middle term. Kemudian yang kedua adalah contoh dari premis minornya dengan kalimat semua burung dapat terbang. Dengan rincian semua merupakan quantifier universal, burung adalah subjek, dan dapat terbang merupakan middle termnya. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa konklusinya adalah semua burung bukan kerbau. Dengan rinciannya semua merupakan quantifier universal, burung subjek, bukan adalah copula, dan juga yang terakhir kerbau merupakan predikat. Dari contoh tersebut bisa kita simpulkan yaitu masuk ke dalam figur 2 dengan moods EAE atau kata lainnya adalah cecare. Dan juga dari contoh tersebut bisa kita simpulkan yaitu valid. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan apabila saya ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.